Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Adiza Safitri, NIM C1L019087, mahasiswa Kehutanan Universitas Mataram. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup pembayaran jasa lingkungan. Pengertian: pembayaran jasa lingkungan hidup adalah pengalihan sejumlah uang dan atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang antar orang atau antar kelompok masyarakat sebagai pemanfaatan jasa lingkungan hidup, dan penyedia jasa lingkungan hidup melalui perjanjian terkait berbasis kinerja untuk meningkatkan jasa lingkungan hidup. Penyedia jasa lingkungan hidup adalah setiap orang, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah yang menjaga dan atau mengelola lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas jasa lingkungan hidup. Ruang lingkup: 1. Perlindungan tata air. 2. Perlindungan keanekaragaman hayati. 3. Penyerapan dan penyimpanan karbon. 4. Pelestarian keindahan alam. 5. Pemanfaatan panas bumi. 6. Jasa lingkungan hidup lainnya. 1. Perlindungan tata air. Pelindungan fungsi tata air atau hidrologis. Kepentingan pengaturan dan perlindungan fungsi tata air tersebut terutama pada lokasi-lokasi yang berada pada daerah tangkapan air atau DTA atau daerah resapan air DRA, pada bagian hulu atau hilir suatu daerah aliran sungai atau das. 2. Perlindungan keanekaragaman hayati. Jasa lingkungan, perlindungan, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati umumnya mencakup potensi dan upaya yang terkait dengan kepentingan 1. Pemanfaatan sumber komoditi primer, sumber daya genetik, mikrobia, dan materi kimia bagi industri pangan, agrokimia, farmasi, dan bioteknologi. 2. Hak cipta intelektual terhadap tumbuhan obat, resep ahli pengobatan tradisional, varietas tumbuhan tradisional, dan informasi genetik yang dikandungnya. 3. Upaya untuk memperlambat laju kepunahan spesies. 3. Penyimpanan karbon. Ekosistem hutan secara global mampu menyerap kelebihan emisi gas rumah kaca oleh tumbuhan hutan melalui pohon hutan yang masih dalam pertumbuhan, hutan tanaman baru, atau hutan yang masih muda. Total emisi gas rumah kaca di seluruh dunia telah melebihi ambang batas emisi yang dibolehkan. Sebagian gas yang diemisikan tersebut mengandung unsur karbon. 4. Keindahan bentang alam. Jasa lingkungan untuk pariwisata alam dan rekreasi sebenarnya sangat potensial. Mekanisme pembayaran jasa lingkungan dan pengorganisasiannya relatif lebih mudah dibandingkan dengan mekanisme pembayaran dan pengorganisasian jasa lingkungan hutan lainnya karena sifat ekskludebelnya. Kegiatan pariwisata alam dan rekreasi di kawasan hutan yang biasa disebut ekowisata diharapkan akan menjadi acuan untuk sustainable tourism atau kegiatan-kegiatan wisata dan rekreasi yang tidak melakukan perusakan dan menimbulkan gangguan terhadap keberadaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sehingga aktivitas pariwisata dapat diselenggarakan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Selanjutnya yang terakhir, jasa lingkungan hidup panas bumi. Panas bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan bantuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi. Pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi adalah pemanfaatan energi panas yang dihasilkan melalui proses ekstraksi dengan sistem siklus tertutup atau closed loop, yaitu dari bumi kembali ke bumi, dan tidak ada material yang diambil selain energi panas.